juga Denmark di Nias yang diadakan di Museum Nasional tahun lalu. Tetapi fokus dari Indonesia dan rekannya dari Tiongkok. Ya, ini temanya jejak Denmark di Pulau Nias, karena tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada seorang warga Denmark itu profesinya sebagai dokter yang dulu memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat. Ketika pada saat itu ada juga virus yang paling berbahaya, itu penyakit kulit. Frambesia disebut pada saat itu. Jadi dia memberikan 15.000 vaksin kepada seluruh masyarakatnya. Dan selain itu kemudian dia seperti tadi saya katakan bahwa dia menikah dengan anak bangsawan. Dengan itu menjadi cara baginya untuk melakukan pendekatan kepada bangsawan lain. Dia hanya seorang, tapi dia bekerja untuk pemerintahan Belanda pada saat itu. Nah, karena itu kita melakukan pameran ini, Denmark melakukan pameran ini mengingatkan kita sejarah itu, betapa pentingnya sosok Agne Møller ini, bukan karena sosoknya tetapi karena karyanya juga itu mengumpulkan berbagai sejarah tentang cerita tentang kehidupan orangnya pada masa itu dan berbagai cerita-cerita tentang kebudayaan, dan itu yang membantu sekarang orang-orang yang mau mengenal, yang mau belajar tentang Nias karena catatannya itu. Karena dia menulis apa yang terjadi, bukan misalnya dia tidak takut soal itu, apa yang dia lihat dia tulis. Satu lagi Pak, selain usaha daripada museum ini mendatangkan kedutaan di sini Pak, apa ada usaha dari pihak museum untuk mencari jejak daripada keturunan orang Nias yang kita kenal tadi bahwa dia kawin sama orang Nias Pak? Iya, sebenarnya sih kita tidak punya kepentingan sekali, tapi kita juga punya kepentingan karena kita membangun relasi. Dengan relasi itu kita bisa berkembang. Kenapa? Kita bisa bayangkan misalnya dengan pameran ini. Dengan pameran ini artinya terbangun hubungan antara Denmark dan Indonesia dan juga Nias. Nah, ini sejauh mana kita menggunakan relasi ini kan juga kesempatan. Nah, saya misalnya pada saat saya di Jakarta, ya saya ambil kesempatan itu langsung lobby. Ini kenapa di Museum Pusaka Nias, di Museum Nasional saya harus. Nah, jadi mesti ada dalam hati kita itu, ini harus di Nias. Jadi saya langsung bicara pada saat makan malam sama duta besar. Dan dia katakan, ya kita pertimbangkan kalau begitu kita lihat. Dan ternyata bisa dieksekusi kemudian, dan itu jembatan bagi kita kemudian, kesempatan bagaimana kemudian membicarakan hal-hal lain. Itu hanya akses. Dan saya pikir karena mereka belum pernah di sini, belum melihat, belum ada hati. Nah, bagaimana kita menggunakan kesempatan itu? Nah, ini kan perlu kemudian komunikasi yang baik, tindak lanjut apa yang perlu kita kerjakan. Seperti tadi dikatakan ya, ini yang perlu proaktif, terus menerus, tidak habis ini sudah selesai. Jadi itu tergantung kita, tergantung orang bagaimana menindaklanjut, menggunakan kesempatan dan peluang itu. Jadi kita hanya buka aksesnya supaya kesempatan ini bisa kemudian digunakan oleh baik museum maupun kita di Pulau Nias ini atau pemerintah Indonesia sendiri. Kalau pemerintah Indonesia sudah jelas. Nah, sekarang kan kita di Niasnya, apa yang bisa kita lakukan, karena mereka ini kan perwakilan dari negaranya, pemerintah negaranya. Detailnya Pak, Agne Møller ini sebetulnya masuk di Nias kapan, dan pameran foto ini dikumpulkan mulai tahun berapa? Dia itu kalau Agne Møller 1923
sampai 1927 dia tinggal di sini. Nah, di antara itu kemudian dia semua kerjakan dan dia bekerja sama dengan seorang fotografer Ho Teng Lin yang sudah ditulis di sini juga. Itu orang Cina. Dia menyewa seorang fotografer orang Cina pada saat itu yang Cina sudah bisnis ya. Nah, dia berbisnis supaya dia bisa bekerja dengan Agde Moller ini untuk mendokumentasikan berbagai hal di Pulau Nias.